Bisa. Semua pasti akan didasari dari evaluasi, laporan, evaluasi, dan tentu ini akan kita bicarakan secara bersama-sama. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 benar-benar menjadi ujung nasib Indra Syafri sebagai pelatih tim nasional. Sejak laga uji coba bertajuk U20 Challenge Series lalu, kiprah Garuda Nusantara sangat diragukan oleh publik yang ternyata benar terjadi. Tak sedikit bahkan para pendukung timnas Indonesia yang berharap agar PSSI mengevaluasi atau bahkan memecah juru taktik asal Sumatera Barat tersebut. Menanggapi hal itu, manajer timnas Indonesia Pak Sumarji sebelumnya sempat memberikan tanggapan soal masa depan dari Indra Syafri di timnas Indonesia U20. Menurutnya PSSI akan tetap mengevaluasi setiap hasil yang didapatkan oleh skuad Garuda untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam tim. Namun untuk penunjukan atau pergantian pelatih tetap harus melewati mekanisme yang ada, salah satunya dengan rapat yang dilakukan para anggota Exco PSSI. Ya, hasil di Piala Asia yang jadinya dipatok menembus semifinal untuk menuju Piala Dunia dijadikan bahan evaluasi utama, menilik banyaknya persiapan yang sudah dijalani oleh skuad besutan Coach Indra. Nasib pelatih berusia 62 tahun itu bakal ditentukan di rapat Exco PSSI sebagai konsekuensi kegagalan yang ditorehkan kemarin. Diketahui Chance Reven dan kawan-kawan memang memulai Piala Asia U20 dengan hasil yang kurang memuaskan usai ditaklukkan Iran 0-3 di laga perdana. Memasuki pertandingan kedua, penampilan Indonesia sejatinya membaik meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan. Pada laga ketiga kontra Yaman, timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang 0-0 sekaligus menjadi poin pertama. Namun hasil itu tak berpengaruh apapun sebab Indonesia tetap dipastikan gagal lolos ke babak perempat final sekaligus tak akan tampil di Piala Dunia U20. Dan atas hasil buruk ini, begitu banyak alasan mengapa Coach Indra Syafri pantas untuk dipecat dari kursi kepelatihan. Lihat saja timnas Indonesia U20 besutannya sebenarnya sudah melakukan persiapan dalam bentuk pemusatan latihan yang cukup lama sebelum Piala Asia U20 ini. Bahkan Doni Tripamkas dan kawan-kawan sudah melakukan beberapa kali TC di luar negeri seperti Prancis hingga Korea Selatan. Serangkaian uji coba internasional pun telah dilakukan oleh timnas Indonesia U20 agar bisa meraih hasil maksimal. Namun dalam beberapa waktu terakhir permainan Indonesia cenderung biasa saja hingga akhirnya harus menelan kekalahan. Kemudian selain persiapan matang yang tak membuahkan hasil, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sudah menegaskan bahwa target timnas Indonesia U20 adalah lolos ke babak perempat final. Namun target tersebut gagal diraih sehingga bukan tidak mungkin Pak Erick Thohir akan mengevaluasi Indra Syafri, termasuk kemungkinan mengganti posisi pelatih yang saat ini dipegang oleh Indra Syafri. Tak sampai di situ, Indra Syafri juga gagal memaksimalkan pemain muda berkualitas yang ada, padahal ia pernah mengungkapkan kalau skuad timnas Indonesia U20 saat ini merupakan salah satu yang terbaik. Bahkan ia menegaskan bahwa Chance Reven CS secara kualitas jauh lebih baik daripada era Evan Dimas pada 2013 lalu. Akan tetapi meski dibekali skuad yang cukup mumpuni, nyatanya timnas Indonesia U20 tak mampu berbuat banyak di Piala Asia U20 kemarin. Lebih lanjut soal pemecatan Indra Syafri, setelah pertandingan terakhir lawan Yaman kemarin, Indra Syafri berbicara secara terus terang dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan bahwa dirinya menerima 3 target sedari awal dan gagal pada target ketiga yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ex-pelatih Bali United itu juga meminta maaf kepada PSSI yang sebenarnya sudah begitu besar dalam memberikan dukungan, di mana terlihat dari berbagai pemusatan latihan dan juga uji coba yang dilaksanakan. Setelah sadar diri dan juga siap untuk diganti, pelatih asal Sumatera Barat itu pun juga mengaku siap untuk menerima semua resiko dari kegagalannya. Namun dia juga menyerahkan segala keputusan kepada PSSI. Desakan agar Indra Syafri mundur memang begitu membuncah karena kiprah timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun resiko dari kegagalan ini saya secara kesatria bertanggung jawab.
Jadi apapun tidak hanya pergantian pelatih, karena ini tugas negara, saya siap untuk itu. Ya, sejatinya kegagalan merupakan proses untuk bersinar di masa mendatang. Tapi jika dengan berbagai persiapan maksimal dan juga berbagai evaluasi yang ada tak kunjung membawa perubahan, maka satu-satunya langkah yang bisa diambil adalah pergantian pelatih agar skuad bisa ditingkatkan dan menoreh hasil yang memuaskan. Memang tak bisa dipungkiri anjloknya capaian timnas Indonesia U20 terlihat jelas jika dibandingkan saat Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan silam. Timnas Indonesia U20 yang saat itu masih diracik oleh Sintayong sukses mengemas 4 poin dari 3 pertandingan. Kala itu timnas menang 1-0 atas Suriah, menang imbang Uzbekistan dan kalah 2 gol tanpa balas dari Irak. Dengan nilai 4 poin, Hoki Caraka dan kawan-kawan gagal lolos ke perempat final karena kalah selisih gol dari Irak. Secara posisi klasemen pun, catatan ini menyamai torehan timnas U20 pada Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Bedanya pada turnamen 2 tahun silam, Indonesia memiliki koleksi 4 poin hasil dari kemenangan atas Suriah dan menahan imbang tuan rumah Uzbekistan. Prestasi skuad besutan Indra Syafri yang lebih anjlok dari timnas U20 era STY ini juga menjadi pemicu desakan didebaknya pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Terlebih sudah muncul nama-nama pelatih pengganti yang disebut cocok untuk menangani Garuda Nusantara di era ini. Nama pertama yang digadang adalah John Olde Rickering. Pelatih kelahiran Hengelo ini merupakan salah satu juru taktik paling apik di kompetisi Liga 1 dalam 2 tahun terakhir. Meski hanya menukangi tim kuda hitam sekelas Dewa United, namun racikan John Olde Rickering berhasil membuat Tangsel Warrior jadi salah satu pesaing di papan atas liga. Saat ini Dewa United asuhan John Olde Rickering tengah bertengger di posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan torehan 40 poin, berjarak 10 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Untuk urusan gelar juara, John Olde Rickering juga sempat berhasil membawa Galatasaray menjuarai Piala Liga Turki serta Piala Super Turki pada tahun 2016 lalu. Kemudian berikutnya ada nama Alex Pastur, di mana sama seperti nama pertama, kiprah pelatih berusia 58 tahun ini di dunia sepak bola Eropa terbilang cukup mentereng. Sebelum resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia senior, tercatat Alex Pastur pernah menangani tim-tim seperti Slavia Prague, NEC Nijmegen, Excelsior, serta Almere City. Tren prestasi Alex Pastur pun cukup apik, yakni berhasil membawa Sparta Rotterdam menjuarai kasta kedua Liga Belanda di musim 2015-2016 lalu. Selain itu, Alex Pastur juga punya pengalaman melatih tim akademi, sehingga tak akan kesulitan untuk memimpin pemain-pemain muda timnas Indonesia U20. Dan nama terakhir adalah Gerald Van den Boek. Meski jam terbangnya sebagai pelatih kepala tidak terlalu banyak, namun ex-pemain Bayern Munchen ini punya kemampuan dalam hal taktikal. Karena itulah tak heran jika dirinya dipercaya sebagai pelatih taktik Ajax U21 sejak tahun 2020 lalu hingga 2023. Kemampuannya dalam membahas strategi buat pemain-pemain muda Ajax diprediksi bakal bisa meningkatkan filosofi bermain timnas Indonesia U20 yang sesuai dengan keinginan Patrick Kluivert. Bagi saat ini, Gerald Van den Boek dipercaya menukangi skuad timnas Indonesia U23, namun tak ada salahnya jika dirinya ikut memoles timnas U21 sebagai persiapan untuk mencari bibit potensial yang layak untuk dipromosikan.